Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pablina Aksaria dengan NIM S1S122096. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan di mana tugas video ini merupakan tugas pertama dari mata kuliah komputer visi, di mana tugasnya itu adalah mencari satu paper review kemudian dijelaskan. Nah, setelah mencari beberapa paper, di sini saya menemukan satu paper dengan judul A Survey on Image Enhancement for Low-Light Image. Nah, untuk tahun terbitnya itu tahun 2023, kemudian untuk penulisnya itu yang pertama ada GIW Guo, kemudian yang kedua ada Jeming Ma, kemudian ada Angel F. Garcia Fernandez, kemudian ada Yungang Sang, dan yang terakhir ada Haining Liang. Nah, untuk jurnal ini sendiri, itu membahas berbagai metode peningkatan kualitas citra, khususnya untuk citra dengan kondisi cahaya rendah atau low light image. Kemudian paper ini akan membandingkan metode tradisional dan metode machine learning dan deep learning. Nah, di sini sebelumnya saya telah menerjemahkan jurnal ini untuk mempermudah saya dalam menjelaskannya. Dan untuk tahap penjelasannya saya bagi dalam beberapa tahap, di mana saya akan menjelaskan abstrak terlebih dahulu, kemudian pendahuluan, lanjut ke metode tradisionalnya, metode machine learningnya, loss function dataset, evaluasi, hasil, kemudian kesimpulan. Yang intinya saya akan membahasnya secara berurutan. Oke, mungkin di sini langsung saja kita masuk di abstrak. Nah, dalam kondisi nyata karena adanya masalah cahaya rendah dan sudut pandang yang tidak sesuai, citra sering mengalami berbagai bentuk degradasi seperti kontras rendah, distorsi warna, dan noise. Degradasi ini tidak hanya memengaruhi efek visual, tetapi juga berdampak pada tugas-tugas fisik komputer. Nah, paper ini berfokus pada kombinasi antara algoritma tradisional dan algoritma machine learning dalam bidang peningkatan citra. Kemudian metode tradisional termasuk prinsip dan perbaikannya diperkenalkan dalam 3 kategori, yaitu transformasi tingkat keabuan atau gray level transformation, kemudian yang kedua ada histogram equalization, dan metode Retinex. Algoritma berbasis machine learning tidak hanya dibagi menjadi end-to-end learning dan inferred learning, tetapi juga dirangkum ke dalam decomposition based learning dan fusion based learning berdasarkan strategi pemrosesan yang digunakan. Kemudian akhirnya metode yang dibahas dibandingkan secara komprehensif menggunakan berbagai metode penelitian kualitas citra, termasuk mean square error-nya, natural image quality evaluatornya, structural similarity, peak signal to noise ratio, dan lain-lain. Nah, itu dia untuk abstraknya. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan atau introduction. Nah, teknologi fisik komputer dan deep learning semakin banyak digunakan di berbagai bidang seperti pemrosesan citra medis, kemudian kendaraan tanpa pengemudi atau self-driving car misalnya, kemudian ada pengenalan wajah dan deteksi objek. Kemudian, namun karena adanya keterbatasan fisik seperti pencahayaan lemah, waktu ekspor terbatas, serta sudut kamera yang tidak sesuai, citra sering kali mengalami degradasi, misalnya visibilitas buruk, kontras rendah, backlight, bayangan, kondisi malam hari. Nah, karena pencahayaan yang tidak merata dan kontras, informasi dalam citra dapat tertutup atau hilang, sehingga membatasi penggunaannya dalam aplikasi nyata. Misalnya citra penginderaan jauh, deteksi jalur jalan, dan lain-lain. Nah, kemudian ada peningkatan citra image enhancement. Oke. Enhancement adalah salah satu tugas utama dalam pengelolaan citra yang bertujuan agar citra sesuai dengan karakteristik respon visual manusia. Oke, di bagian sini. Lanjut. Respon visual manusia, serta menyoroti fitur penting dalam citra. Ini dilakukan dengan menambahkan informasi atau mentransformasi data dari citra asli menggunakan metode tertentu. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk memperbesar perbedaan antara objek dalam citra,
kemudian menekankan fitur yang tidak relevan, meningkatkan kualitas citra, memperkaya jumlah informasi, memperkuat interpretasi dan kemampuan pengenalan citra, kemudian memenuhi kebutuhan analisis khusus, misalnya untuk medis, industri, atau transportasi. Nah, selanjutnya kita masuk di traditional methods atau metode tradisional. Nah, nilai keabuan atau gray value pada area gelap sebuah citra biasanya kecil. Oleh karena itu, ide dasar dari metode peningkatan citra tradisional adalah merancang formula matematika atau metode filter untuk menyesuaikan nilai keabuan citra. Nah, dalam paper ini, metode tradisional dibagi menjadi 3, yaitu seperti yang telah saya tadi jelaskan di sini ada gray level transformation methods, kemudian ada histogram equalization methods, kemudian yang ketiga ada Latinx based methods. Nah, di sini kita masuk ke penjelasan dari tiga kategori ini. Yang pertama di sini ada gray level transformation method. Nah, atau metode transformasi tingkat keabuan. Pada kondisi underexpose atau kurang cahaya atau overexpose kelebihan cahaya, nilai keabuan citra sering terbatas dalam rentang kecil. Akibatnya citra menjadi buram atau detailnya hilang. Nah, transformasi tingkat keabuan adalah metode pengolahan citra yang bertujuan untuk memperbaiki tampilan citra dengan mengubah nilai keabuan tiap piksel mengikuti aturan tertentu. Tujuan utamanya itu adalah untuk memperluas rentang dinamis, meningkatkan kontras citra agar lebih jelas, kemudian sifatnya itu termasuk dalam metode pemrosesan dominan spasial. Metode ini dibagi menjadi linear dan non-linear transformation. Sini dibagi dalam linear dan non-linear transformation. Nah, di sini kita jelaskan yang linear gray level transformation-nya dulu. Nah, persamaan dasarnya ini untuk transformation linear bisa dilihat di sini. Kemudian di mana untuk GM di sini bisa dilihat untuk GM, N-nya ini itu adalah nilai keabuan setelah transformasi, kemudian untuk K di situ adalah slope dari fungsi transformasi, kemudian untuk F dalam kurung M, N itu ada nilai keabuan asli citra pada koordinat MN, kemudian untuk A ke B itu adalah rentang nilai keabuan asli, kemudian C itu adalah rentang nilai keabuan baru. Nah, lanjut. Nah, 4 kemungkinan transformasi linear. Yang ini ya. Itu yang pertama adalah ekstensi rentang dinamis atau memperluas kontras gambar, yaitu gambar menjadi lebih jelas. Kemudian yang kedua ada menggeser rentang nilai keabuan, itu memindahkan distribusi gray tanpa mengubah panjangnya. Kemudian yang ketiga ada reduksi rentang dinamis atau mengecilkan kontras. Kemudian yang keempat sini ada inverse negatif, yaitu membalikkan terang jadi gelap dan gelap jadi terang. Nah, selanjutnya kita masuk di transformasi Fish-Weiss linear. Oke. Nah, untuk rumus umumnya bisa dilihat di sini. Oke, kita jelaskan ya. Nah, transformasi Fish-Weiss linear ini kadang tidak semua area citra perlu ditingkatkan. Transformasi Fish-Weiss ini digunakan untuk yang pertama memperluas internal tertentu, misalnya area wajah, kemudian menjaga area lainnya tetap, kemudian yang kedua ada memperluas interval menarik dan menekan area lain agar fokus pada bagian penting. Dengan kata lain, di sini dia itu mengatur kontras lokal sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya kita masuk di ini, di bagian 2.1.3. Dia itu ada transformasi logarithmic atau logarithmic transformation yang ini.
Nah, untuk rumus umumnya itu bisa dilihat di sini. Kemudian ini untuk contohnya. Ini misalnya A ini original IMAX, kemudian yang B ini dengan log 10, kemudian dengan log 30, yang D ini dengan log 100, yang E ini log 200. Ini yang original image, di sini dia menggunakan gamma. Oh, ini berarti ada penjelasan. Oke. Nah, digunakan untuk memperkuat area gelap dan menekankan area terang. Contohnya untuk citra dengan rentang keabuan sempit. Kemudian contoh lainnya itu adalah citra medis atau foto dengan pencahayaan. Ini semakin tinggi lognya, maka ini semakin terang citranya. Kemudian ini juga bisa dilihat untuk tingkat keabuannya, semakin tinggi gamanya ini, maka dia semakin gelap. Oke, kita lanjut di gamma transformation. Gamma transformation ini, oke, kita langsung saja ya di sini di 2.2 histogram equalization methods atau HE. Nah, metode histogram equalization atau HE, konsep dasarnya itu jika histogram dari sebuah citra hampir menutupi seluruh rentang nilai keabuan, yaitu 0 sampai 255 dan distribusinya merata, maka citra tersebut biasanya memiliki rentang luas yang dinamis, kontras yang tinggi, serta detail yang lebih kaya. Nah, ide dasar dari histogram equalization ini adalah menggunakan fungsi distribusi kumulatif CDF untuk menyesuaikan nilai keabuan agar distribusinya lebih seragam. Nah, lanjut di Global Histogram Equalization atau GHE, metode paling dasar di mana seluruh citra diproses sekaligus. Untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama kita bisa menentukan level keabuannya yang disimbolkan dengan TK, kemudian jumlah levelnya sama dengan L, kemudian yang kedua kita hitung proporsi tiap level keabuan terhadap total pixel atau P dalam kurung Q, kemudian yang ketiga kita hitung CDF-nya, setelah itu kita gunakan pemetaan transformasi keabuan, setelah itu kelima baru kita dapatkan histogram baru dari dan histogram baru ke hasil citra yang lebih kontras. Untuk kelemahannya itu karena global sulit untuk meningkatkan detail lokal, kadang membuat bagian tertentu terlalu terang atau terlalu gelap. Kemudian selanjutnya ada adaptive histogram equalization atau AHE. Nah, adaptive histogram equalization ini itu untuk mengatasi kelemahan GHE atau yang tadi global histogram equalization, di mana AHE ini membagi citra menjadi beberapa subblok kecil, lalu tiap blok diproses. Nah, diproses HE secara lokal. Histogram equalization secara lokal ya. Kemudian keunggulannya itu lebih baik untuk memperjelas detail lokal, kemudian cocok untuk citra medis, wajah atau citra dengan variasi pencahayaan yang berbeda. Kemudian selanjutnya di sini ada contrast limited adaptive histogram equalization atau CLAHE. Nah, masalah di AHE di area hampir konstan atau seragam, kontras bisa terlalu diperkuat atau noise ikut diperkuat. Solusinya itu adalah contrast limited adaptive histogram equalization ini. Karena dia itu membatasi penguatan kontras dengan clipping histogram pada nilai tertentu, kemudian setelah dipotong distribusi disebar rata ke seluruh rentang keabuan. Hasilnya itu lebih halus, noise tidak terlalu muncul, tetapi detailnya tetap terlihat. Selanjutnya kita masuk di Infrop HE based methods. Nah, metode HE yang ditingkatkan ini banyak peneliti yang mengembangkan variasi HE. Misalnya ada BBHE Brightness Perceiving B Histogram Equalization, di mana histogram dibagi menjadi dua berdasarkan rata-rata intensitas
intensitas, kemudian masing-masing di equalize. Setelah itu kontras meningkat tanpa mengubah kecerahan rata-rata. Kemudian ada juga DSIHE atau dualistic sub image histogram equalization, di mana histogram ini dibagi berdasarkan probabilitas, kemudian menjaga kecerahan lebih baik dibanding dengan BBHE yang saya jelaskan yang pertama tadi. Kemudian selanjutnya ada MMBE BHE atau minuman mean brightness error BHE. Pemisahan histogram berdasarkan error terkecil antara input dan output, kemudian cocok untuk citra yang gelap dan terang. Kemudian selanjutnya ada RMSHE atau recursive mean separate HE, ini histogram dipisah berulang, kemudian hasilnya lebih mendekati brightness asli. Kemudian selanjutnya ada juga SSDH atau segment selective dynamic HE. Histogram ini dipisah berdasarkan nilai median. Kemudian dia menjaga kontras dan tampilan natural. Kemudian selanjutnya ada juga ESIHE dan SICHE. Metode ini berbasis ekspor pembagian median, hasilnya itu lebih natural dan detailnya terjaga. Nah, intinya variasi-variasi ini itu dibuat untuk mengatasi kelemahan dari HS standar tadi, seperti kehilangan kecerahan rata-rata, over enhancement atau terlalu terang, kemudian atau noise yang ikut muncul. Nah, selanjutnya di sini kita masuk di Retinex methods. Nah, konsep dasar dari metode Retinex ini adalah Retinex ini diperkenalkan oleh Edwin Haaland. Kemudian nama Retinex ini berasal dari gabungan kata retina, mata, dan korteks atau otak. Intinya warna suatu objek ditemukan oleh pantulan cahaya, bukan oleh intensitas cahaya absolut. Jadi Retinex ini mencoba memisahkan sebuah citra menjadi dua komponen. Yang pertama ada reflektansi atau sifat asli objek, informasi yang penting ingin dipertahankan. Kemudian yang kedua ada iluminasi, pencahayaan yang jatuh pada objek ingin dikurangi pengaruhnya, sehingga citra bisa dimodelkan. Dengan mengurangi efek iluminasi, kita bisa mendapatkan citra yang lebih jelas, berwarna alami, dan detail yang lebih tajam. Kemudian di sini untuk Retinex metode ini terbagi lagi di beberapa. Yang pertama di sini ada Single Scale Retinex atau SSR. Nah, SSR ini memperkirakan iluminasi dengan fungsi Gaussian atau Sorun function. Kemudian proses dasarnya itu kita ambil logaritma dari citra, kurangi pengaruh iluminasi dengan operasi konvolusi Gaussian. Kemudian hasilnya adalah komponen reflektansi. Kemudian kelemahannya itu hanya bisa meningkatkan satu fungsi, misalnya kontras, tapi mengorbankan yang lainnya, misalnya warna. Kemudian kita masuk di bagian 2 yaitu multiscale Retinex MSR. Nah, multiscale Retinex ini atau MSR itu untuk mengatasi kelemahan dari SSR. Dia ini menggabungkan beberapa skala Gaussian, kecil, sedang, dan besar. Dengan multiskala, MSR ini bisa menyeimbangkan kontras global, detail lokal, serta konsistensi warna. Kemudian yang ketiga selanjutnya kita masuk ke multi-scale Retinex with color restoration. Nih. 2.3. Oke. Nah, masalah MSR meskipun kontras membaik sering muncul distorsi warna. Solusinya adalah MSCR ini menambahkan fungsi color restoration atau CR. Fungsinya ini menjaga proporsi antara channel warna RGB sehingga citra hasilnya itu lebih natural. Nah, kemudian selanjutnya ada perbaikan Retinex lanjutan. Nah, banyak peneliti mengembangkan variasi Retinex untuk memperbaiki kekurangannya. Sini. Oke. Nah, yang pertama itu ada bilateral Retinex. Itu oleh
dan Lee menggunakan filter bilateral untuk menjaga tepi atau edge preserving. Kemudian yang kedua ada variational model Retinex oleh Kimmel dan Wang Fu. Ini tuh memformulasikan masalah Retinex sebagai optimasi matematis agar hasil lebih stabil. Kemudian yang ketiga ada PDE based Retinex atau Morel. Ini tuh menyederhanakan Retinex menjadi persamaan diferensial parsial. Algoritmanya itu juga lebih cepat. Kemudian yang keempat itu ada LIME atau Low Light Image Enhancement. Ini tuh menghitung iluminasi tiap pixel dengan nilai maksimum dari RGB ke sederhana dan efektif. Kemudian yang ketiga ada LR3M, memasukkan prior low rank untuk mengurangi noise. Kemudian yang terakhir ada MSRCP atau Multi Scale Retinex with Chromonicity Preservation. Ini tuh memperbaiki distorsi warna dengan menjaga distribusi warna asli. Dan sini juga ada kelebihan, kekurangan untuk Retinex. Untuk kelebihannya itu menjaga keseimbangan antara peningkatan kontras, penajaman tepi, konsistensi warna, kemudian adaptif pada beberapa jenis citra. Tapi dia juga memiliki beberapa kekurangan. Ini tuh kekurangan yang pertama bisa menimbulkan halo efek atau cahaya berlebihan di tepi, kemudian tekstur kadang masih buram, kemudian bayangan jadi tidak natural, warna bisa tetap terdistorsi jika parameternya tidak tepat. Oke. Nah, lanjut kita masuk ke bagian ketiga, yaitu machine learning based methods atau metode berbasis machine learning. Nah, model tradisional sering punya kelemahan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, untuk mengatasinya, belakangan ini banyak penelitian yang menggunakan deep learning karena mampu belajar langsung dari data. Tujuan utamanya adalah membuat model bisa otomatis mempelajari fitur-fitur citra pada kondisi cahaya normal, lalu digunakan untuk memperbaiki citra low light. Nah, metode berbasis machine learning ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada end-to-end learning methods, kemudian yang kedua ada decomposition based learning methods, kemudian yang ketiga ada fusion based learning method, kemudian yang keempat ada unpaired learning method. Kita akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama kita masuk ke end-to-end learning method. Nah, semua parameter jaringan itu kan dilatih langsung sekaligus atau jointly dari input ke output. Nah, arsitektur yang digunakan itu adalah encoder, decoder. Nah, contoh algoritmanya itu di sini ada LLNet atau algoritma deep learning pertama untuk low light enhancement, menggunakan autoencoder untuk belajar dari citra yang digelapkan secara sintetis. Kemudian yang kedua ada Ren et al atau hybrid network dengan encoder-decoder untuk global content dan plus RRN untuk detail tepi. Kemudian ada MSRNet, memandang MSR Retinex Multiscale sebagai CNN feed forward lalu dibuat versi deep learning. Kemudian selanjutnya ada menggunakan UNet dengan dataset raw low light. Hasilnya itu akan lebih realistis karena data bukan sintetis. Kemudian selanjutnya ada dari Sang Attention Based Neural Network menggunakan spatial attention untuk denoising dan channel attention untuk memperbaiki warna. Kemudian ada dari Autumn, di mana di sini ada Color Wise Attention Network atau CWAN, fokus pada peningkatan warna. Oh ya, di sini. Untuk beberapa penelitian sebelumnya yang saya bacakan tadi. Nah, untuk aplikasi khususnya itu ada UI iNet untuk citra di bawah air, kemudian Medical Image Enhancement untuk meningkatkan citra medis dengan resolusi rendah. Nah, kelebihannya itu prosesnya sederhana, langsung input kemudian output, hasil bisa sangat bagus dan detailnya lebih jelas, kemudian bisa dijalankan secara real time. Nah, untuk kekurangan juga itu membutuhkan dataset yang besar dan anotasi. Jika data kurang beragam, maka model bisa overfitting. Kemudian kadang masih terjadi juga distorsi warna atau overexposure.
Kemudian kita masuk ke decomposition based learning methods. Nah, untuk konsepnya dia itu terinspirasi dari teori Retinex, citra yang sama dengan reflektansi itu reflektansi X iluminasi. Jadi model deep learning ini dilatih untuk memisahkan decompose citra menjadi dua bagian, yaitu reflektansi informasi asli objek dan iluminasi cahaya. Nah, aturan umumnya itu citra low light dan normal light di decompose, kemudian model belajar mengoptimalkan komponen iluminasi dan reflektansi. Kemudian komponen digabung kembali menjadi citra enhance. Kemudian untuk contoh penelitiannya itu ada di sini, penelitian sebelumnya, di mana di sini contoh algoritmanya itu ada intrinsic net menggabung fisika pencahayaan dengan CNN, kemudian retina net, dua tahap belajar gradien reflektansi dan shading lalu digabungkan. Kemudian ada light net prediksi peta iluminasi langsung, kemudian ada kin NKID++, tiga subnetwork decomposer restores dan AJETS. Nah, ini tuh lebih bagus dipakai attention modulnya. Kemudian RetinexNet menggunakan DecomNet and HNHNet dilatih dengan dataset low atau normal light dengan pasangan nyata. Kemudian ada GladeNet, PRNet, RRDNet, UR RetinexNet, kemudian berbagai variasi dengan tambahan modul, detail preserving noise, suppression, dan lain-lain. Kelebihannya itu lebih mirip teori manusia memandang cahaya, kemudian hasilnya lebih natural, fokus pada cahaya dan reflektansi terpisah. Namun ada juga kekurangannya karena model lebih kompleks, trainingnya akan lebih lama. Kemudian butuh dataset dengan variasi pencahayaan yang lebih luas. Selanjutnya kita masuk ke Fusion Based Learning Method. Nah, konsep dasarnya itu metode ini terinspirasi dari image Bayesian, menggabungkan beberapa gambar ekspor berbeda untuk menghasilkan citra yang lebih jelas. Tapi di kondisi nyata, seringkali kita hanya punya satu citra low light. Nah, solusi model deep learning ini mensimulasikan atau menghasilkan beberapa representasi berbeda dari citra tersebut lalu menggabungkannya atau fusion. Nah, contoh penelitian sebelumnya itu ada dari Dong 2011 menggunakan CNN untuk Fusion Multi Exports. Kemudian ada Dipu dari Prabakar, CNN untuk menggabungkan citra dengan ekspor berbeda, hanya butuh input citra RGB, tidak perlu pasangan data atau unsupervised. Kemudian ada Fusion GAN MA, Gen Based Model untuk multifokus dan multi export fusion, kemudian bisa menghasilkan citra tajam dan dengan pencahayaan yang seimbang. Kemudian ada Zero DCE, ini oleh Guo, ini menggunakan kurva pencahayaan yang lebih dipelajari secara end-to-end, kemudian tidak perlu data berpasangan, serta hasilnya sangat natural. Kemudian selanjutnya ada dari Jiang, itu Enli Light 10 GAN. GAN dengan generator dan diskriminator, kemudian bisa dijalankan unsupervised tanpa data ground truth, kemudian efektif di berbagai dataset. Kemudian untuk kelebihan dari metode ini itu bisa bekerja tanpa data berpasangan atau unsupervised, kemudian hasilnya lebih natural dengan pencahayaan yang lebih seimbang, kemudian cocok untuk aplikasi real time. Kemudian untuk kekurangannya itu terkadang detail halusnya itu hilang, sulit menjaga konsistensi warna, kemudian modelnya ini lebih kompleks, maka trainingnya akan lebih berat dan lebih lama. Kemudian yang selanjutnya ada unpaired learning metode. Mana ya? Oke, ini. Nah, konsep dasarnya itu di dunia nyata ini sulit mengumpulkan pasangan data low light PS normal light. Maka digunakan metode unpaired learning di mana model belajar dari dua dataset terpisah, citra low dan citra normal light, tanpa perlu pasangan satu lawan satu. Ini biasanya memakai generative artificial networks atau GANs atau cycle GAN. Contohnya itu yang sudah ada cycle GAN di sini oleh Su. Itu dia belajar mapping antara domain low light ke normal light,
Kemudian tidak perlu data berpasangan. Kemudian selanjutnya ada Enlighten oleh Jiang. Ini diskriminator mengevaluasi kualitas pencahayaan. Generator meningkatkan pencahayaan, kemudian bisa langsung digunakan di kondisi nyata. Kemudian selanjutnya ada DRBN atau di Recursive Band Network. Ini itu menggunakan mekanisme rekursif untuk menyempurnakan pencahayaan, kemudian tidak butuh juga pasangan data. Kemudian yang selanjutnya ada XCNet itu atau Export Correction Network. Fokusnya itu memperbaiki masalah overexport dan underexport. Kemudian selanjutnya latihannya tanpa pasangan atau datanya sama seperti tadi, tanpa pasangan data atau unsupervised. Kemudian selanjutnya kelebihan dari metode ini itu tidak perlu dataset berpasangan, itu hemat biaya anotasi, kemudian lebih fleksibel untuk aplikasi nyata, bisa generalisasi ke kondisi beragam. Kemudian untuk kekurangannya, kadang hasilnya tidak stabil atau mode collapse di GAN. Kemudian warna bisa berubah tidak natural, kemudian lebih sulit untuk dikontrol hasil akhirnya. Dia selanjutnya kita masuk di loss function. Nah, loss function dalam peningkatan citra dalam deep learning, pemilihan loss function sangat penting karena menentukan arah optimasi model. Beberapa loss function yang umum dipakai di enhancement itu adalah yang pertama ini. Pertama itu ada L1 loss atau mean absolute error. Ini tuh mengukur rata-rata absolut antara citra hasil dan ground truth. Kemudian lebih tahan terhadap outlier dibanding L2. Kemudian selanjutnya ini ada L2 loss atau mean square error MSE. Ini tuh meminimalkan error kuadrat, lebih sensitif terhadap outlier, banyak digunakan karena mudah dihitung. Kemudian yang ketiga ada SSIM loss structural Structural Similarity Index, fokusnya itu pada kesamaan struktur, luminance, dan kontras. Cocok untuk peningkatan kualitas citra karena lebih mendekati persepsi manusia. Kemudian ada perceptor loss, menggunakan fitur dari jaringan. Kemudian membandingkan hasil citra dan ground truth di level fitur bukan pixel, kemudian hasilnya lebih natural. Kemudian ada adversarial loss. Adversarial loss. Oke. Adversarial loss ini generator berusaha menipu diskriminator, membuat hasil citra lebih realistis, mirip data asli. Kemudian yang terakhir ada total variation atau TV loss, digunakan untuk menghaluskan citra dan mengurangi noise dan artifak. Nah, selanjutnya kita masuk ke dataset dan evaluasi kualitas citra. Yang pertama di sini ada dataset. Nah, dataset untuk low light image enhancement ini untuk melatih model deep learning, dataset khusus low light digunakan beberapa dataset populer. Ini bisa dilihat di sini. Yang pertama itu ada low dataset learning to see in the dark, kemudian juga ada size dengan 500 pasangan citra low light dan normal light, banyak digunakan untuk supervised learning. Kemudian ada ini CC atau Cinemalization Contrast Enhancement. Kemudian ada 5 dataset, kemudian ada XDark, dataset, kemudian ada NEP dataset ini 40 image capture.
Oke, mungkin bisa dilihat ya di sini untuk dataset yang populernya itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kualitas citra. Nah, ada dua pendekatan evaluasi. The evaluation on image enhancement method. Nah, itu untuk evaluasinya itu ada evaluasi kuantitatif, objek matrix, kemudian ada evaluasi kualitatif untuk, mungkin saya jelaskan dulu yang pertama. Di sini itu untuk evaluasinya itu ada PSNR atau Fixed Signal to Noise Ratio, itu mengukur rasio sinyal asli terhadap noise, kemudian nilai lebih tinggi, kualitas lebih baik. Kemudian yang kedua ada SSM, Structural Similarity Index, menilai kesamaan struktur, kontras, dan luminance. Kemudian nilai 1 sama dengan identik, mendekati 0 sama dengan buruk. Kemudian ada Nike atau Natural Image Quality Evaluator, dia itu tanpa ground road, kemudian nilainya lebih rendah, maka kualitas lebih natural. Kemudian yang keempat ada LPIPS atau Learned Perceptual Image Space Similarity, itu mengukur kesamaan berdasarkan fitur CNN, lebih mendekati persepsi manusia dibanding dibanding PSNR dan SSIM. Kemudian evaluasi kualitatif itu melibatkan pengguna manusia untuk menilai citra dari hasil berdasarkan naturalness, kontras, detail warna, biasanya menggunakan skala Mohs atau Mean Opinion Score. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan, dalam kondisi pencahayaan rendah, citra biasanya mengalami masalah serius seperti kontras rendah, noise tinggi, distorsi warna. Nah, hal ini tidak hanya menurunkan kualitas visual, tetapi juga mengganggu performa sistem komputer PC, misalnya deteksi objek, pengenalan wajah, dan navigasi. Nah, paper ini itu meninjau berbagai metode peningkatan citra low light, mulai dari yang kita jelaskan tadi, mulai dari metode tradisional, di mana di metode tradisional itu ada transformasi tingkat keabuan atau gray level transformation, kemudian ada histogram equalization atau HE, dan kemudian juga ada metode Retinex. Nah, metode ini sederhana, efektif, dan cepat, tetapi sering menghasilkan citra yang terlalu terang dan warna yang natural atau yang tidak natural atau detail hilang. Maka setelah itu dikembangkanlah beberapa penelitian terbaru, yaitu metode machine learning, di mana di sini ada 4, yaitu end-to-end learning, kemudian ada decomposition based learning, kemudian ada fusion based learning, dan ada unpaired learning. Nah, metode ini lebih kuat, mampu menghasilkan citra yang lebih natural, kemudian lebih tajam, serta fleksibel untuk berbagai kondisi. Selain itu, paper ini juga membahas tentang loss function, dataset, dan metrik evaluasi yang digunakan dalam penelitian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk paper review kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.